pendeta Barasa ya. Nah, Barasa, Bapak Ibu bilang sesi 1 sama sesi 2 harus sama. Kalau pagi makan saksa, sesi 2 pun harus makan saksa ya. Saya percaya tadi ini juga Pak ya, makan saksa juga Pak ya. Sesi 1, haleluya. Cuma tadi sesi 1 penghidangnya adalah Dongan Sahuta. Sesi 2 ini parketring Bapak Ibu. Kira-kira sama, tapi yang dihidangkan sama. Demikian firman Tuhan ya. Baik, singkat saja kita langsung belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel ya. Kita mau belajar salah satu tokoh yang luar biasa dari Alkitab. Ya, Daniel pasalnya yang ke-6 mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-8 ya. Sebenarnya satu perikop ini kalau mau lengkap dibaca habis, tapi kita pembacaan kita sampai ayat 8 saja ya. Baik, kita akan baca secara responsoria bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2, dan seterusnya bergantian sampai ayat 8. Ya. Daniel 6 ayat 1 sampai 8. Perikopnya 2 sih. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Haleluya ya, sekalipun membaca yang tidak serentak, tapi ya itulah pembacaan firman Tuhan. Sampai demikian ya, pembacaan ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu dari zamannya kita sekolah minggu ya, saya percaya kita sudah pernah dengar, bahkan mungkin hafal bagaimana cerita tentang Daniel ini ya. Kalau di kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga ya, kalau kita berkenalan, siapa nama Pak? Daniel. 99% saya yakin kita percaya bahwa dia orang Kristen. Kalau namanya Daniel ya, mungkin adalah 0,01% itu yang mu'alaf ya kan. Nah, Daniel mungkin tidak dihilangkan. Tapi 99% kalau kita berkenalan dengan seseorang yang namanya Daniel, dia pasti orang Kristen. Nah, kenapa nama Daniel begitu familiar
di kalangan orang-orang Kristen memberi nama anaknya adalah Daniel. Karena salah satunya ya seperti kita ketahui ya, Daniel mempunyai karakter pengenalan akan Tuhan begitu luar biasa. Amin. Begitu luar biasa. Kalau kita baca kitab Daniel dari pasal yang pertama, Bapak Ibu, mereka terambil dari orang-orang buangan, ya. Bahkan 3 temannya, ya, termasuk bersama dengan Daniel, bersama Daniel berarti 4, terkenal namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu teman-temannya, orang-orang yang terambil dari zaman mereka dibuang. Nah, tapi kita tidak membahas itu, kita membahas karakternya Daniel. Seseorang yang begitu luar biasa, disuruh raja kasih makan raja yang terbaik, makanan buah anggur. Mungkin kalau sekarang makanan presiden kira-kira kayak gitu lah ya. Yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat dan lain sebagainya. Tapi Daniel menjaga kekudusan. Dia bilang, Pak, nggak usah kami kasih makanan itu, cukup beri kami sayur dan air putih. Komplain pengawal raja, nanti ditengok raja, Pak Daniel, kau kurus, ajak lagi bikin raja, kan kira-kira seperti itu. Enggak lah. Kalau dalam 10 hari ke depan Bapak lihat kami lebih kurus dari orang-orang itu yang makan makanan raja, bolehlah. Ya, setelah 10 hari ternyata didapati mereka lebih cakap, dikatakan perawakannya bagus dan lain sebagainya. Ya, itu karakter Daniel, dia menjaga kekudusan. Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu, ya, karakter tentang Daniel. Nah, itu tadi saya sampaikan kenapa orang tua, orang Kristen cenderung ya banyak membuat nama anaknya itu Daniel. Harapannya itu dia bisa berkarakter seperti Daniel yang ada di Alkitab ini. Ya. Jangan namanya Daniel tapi kelakuannya macam tetangga sebelah sana. Kan kira-kira seperti itu. Nggak cocok akan bilang namamu itu. Kan kira-kira itu seperti apa? Orang kalau ngomong ya kan? Jadi batu sandungan namanya itu, ya. Nama juga keluar Daniel bah, yang cocok. Jangan seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi harapan orang tua membuat nama Daniel itu, artinya dia bisa berkarakter seperti Daniel. Ya, dia bisa berharap hidup anaknya itu hidup seperti Daniel. Nah, Bapak Ibu, ini yang mau kita pelajari. Karakter-karakter apa yang ada pada Daniel, ya, yang kita baca tadi. Perikopnya adalah tentang dia di gua singa. Jadi bukan ayat di pasal-pasal berikutnya, Bapak Ibu ya, di pasal yang ke-6 ini. Baik, kita masuk poin yang pertama. Setelah kita baca tadi, dikatakan karakter Daniel, dikatakan Daniel dapat dipercaya. Ya. Pembacaan kita tadi, Bapak Ibu, diangkatlah 120 orang wakil-wakil raja di kerajaannya Raja Darius. Di atasnya 120 dipilih lagi 3, ya, 3 orang untuk membawahi yang 120 ini. Berarti kalau kita bagi, berarti 1 orang kira-kira membawahi 40 wakil-wakil raja, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, di antara yang 3 ini termasuk salah satunya adalah Daniel. Kok bisa Daniel salah satunya? Karena tadi dikatakan Daniel dapat dipercaya. Dia mendapat kepercayaan dari Raja Darius, ya, untuk menjadi salah satu dari 3 pemimpin dari wakil-wakil raja ini. Nah,
Itu karakternya yang pertama, Bapak. Dia dapat dipercaya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Situasi mungkin dalam skop kita beraktivitas, ya. Mungkin dalam, ambil contoh lah gitu ya. Ambil contoh dalam struktur keorganisasian di tempat kita bekerja. Termasuk enggak kita ini orang yang dapat dipercaya seperti Daniel? Haleluya. Atau jadi kita yang bagian pembuat keonaran? Ya. Walaupun nama saya bukan Daniel, tapi harapannya karakter Daniel itu ada pada kita. Di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bekerja, ya. Kalau saya ada kantor, kalau mungkin Bapak Ibu yang lain di pajak, maaf ya. Dimanapun kita beraktivitas, kita orang yang dapat dipercaya, atau kita yang membuat busa wilayah kerja kita itu. Jangan sampai terkenal, cuma deh ya ini tapi kata kawan saya kan kira-kira seperti itu. Percumanya itu gereja di GJ Cahaya Pengharapan samanya sama yang sana. Jangan sampai seperti itu kata orang. Jadi karakter kita itu Bapak Ibu, harapannya kita mau belajar seperti karakter Daniel. Dipercaya siapapun pimpinan kita, mau dia kenal Tuhan, mau dia orang sebelah sana, tunjukkanlah karakter-karakter Daniel. Amin. Dimanapun, wah gak ada Pak, bos kami, gak ada pimpinan kami, samanya kami semua dipajak. Kepercayaan teman-teman kita itulah, ya, dilihat, wah paslah memang bergereja di GSJA Cahaya Pengharapan. Ternyata Pak Setinja itu betul-betullah orang Kristen. Harus seperti itu. Jadi bukan karena ada pimpinan, ya. Lantas gak ada pimpinan kami, siapa yang mau mempercayai? Teman-teman sejawat kita ini. Ya. Jadi harus belajar Bapak Ibu menjadi, ya, Daniel, orang yang dapat dipercaya. Ini kalau bahasa dipercaya ini lebar ini, gitu ya. Dalam menjaga kebersamaan, rahasia. Jangan jadi kita yang membuat gusar. Jangan justru kita yang membuat situasi kerja kita ini tidak enak. Tapi belajarlah seperti Daniel, dia dipercaya, ya. Ini tingkat kerajaan loh Bapak Ibu. Kalau bisa kita ibaratkan seperti sekarang dia sebuah negara, ya. Kalau pimpinan negara kita presiden, ya rajanya lah kita ibaratkan seperti itu, ya. Nah, lantas dikatakan ada wakil-wakilnya dan ada lagi di atasnya untuk bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Artinya dia mendapat kepercayaan, dia dipercaya oleh pimpinannya. Wah, betul lah Pak Silaban ini orang Kristen. Dipercayakanlah Pak Silaban, contoh Pak Silaban, ya. Bapaklah memimpin instansi kita ini. Saya tinggal memantau saja seperti raja tadi. Kira-kira seperti itu, ya. Jangan justru kita yang membuat rusak, gitu, ya. Belajar karakter Daniel. Nah Bapak Ibu, kita belajar, kita melompat ke poin yang kedua, dikatakan, ya, karakter Daniel. Daniel adalah seorang setia, ya. Pembacanya di ayat 5 dan ke-6 tadi.
Ya, ceritanya Daniel ini dia dipercaya sama raja. Teman-temannya itu ya, teman-temannya yang dua lagi tadi, bahkan wakil raja yang 30 orang tadi, enak kali Daniel itu. Sepertinya dia keras saingan raja. Bagaimana kita buat untuk menjatuhkan Daniel? Dibuatlah persepakatan, persekongkolan jalan. Ya, tapi dikatakan Daniel orangnya tetap setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca perikop ini lengkap, itu ya, dikatakan tadi dalam hal pemerintahan, dalam hal kehidupan, tidak didapati kesalahan Daniel oleh teman-temannya tadi. Nggak ada. Semua jempol, angkat jempol sama Daniel. Nah, kira-kira seperti itu, ya, mantap. Tapi karena iri tadi, rasa iri, bagaimana lah kita buat supaya raja ini nggak suka sama Daniel? Dibuatlah satu peraturan, ya, bahwa dalam 30 hari ke depan ya raja, bila masyarakat, bila warga kerajaan kita ada yang menyampaikan permohonan kepada orang lain, kepada dewa lain, kepada tuan lain selain daripada kepada raja, dia harus dihukum. Tapi sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, ya, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan tadi ayat yang ke-5, ya. Oh, ulangi ayat yang ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah pun dicari-cari orang kesalahan kita, dibuat oranglah itu satu alasan untuk menjatuhkan kita, seperti Daniel tadi. Karena dalam kehidupannya tidak ditemukan kesalahan, hanya dalam ibadahnya. Seperti tadi dikeluarkanlah maklumat. Nah, sekarang kalau bahasanya maklumat lagi itu ya, tidak boleh meminta permohonan kepada yang lain kecuali kepada raja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca, setelah maklumat itu dikeluarkan, Daniel justru pulang ke rumah, naik ke loteng, berdoa 3 kali dikatakan, amin. Jadi dia nggak taat sama maklumat yang dikeluarkan raja dengan persepakatan kejahatan dari wakil-wakil raja ini. Dia tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Lantas, bagaimana dengan kita, Bapak? Banyakkah kesalahan-kesalahan yang didapati teman-teman kita pada kita? Oh iyalah, banyak cerita itu Pak Semanjunta kerja pun habis apel pulangnya dia. Itu kan kesalahan itu. Cuman apa namanya, kalau dibilang, kalau sekolah dibilang SMA 89, masuk jam 8, keluar jam 9. Ini kan satu kesalahan, ya kan? Satu kesalahan. Sebenarnya itu katanya ada Tuhan, kerja berangkat nggak pernah, atau berangkat kerja masuk jam 8, pulang jam 9. Padahal harusnya pulang jam 3 sore, kan kira seperti itu. Ya.
Jadi harapannya Bapak Ibu, ya, sekalipun seperti Daniel tadi dikeluarkan maklumat untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, ya, bahkan dikatakan tadi tidak satu pun kesalahan Daniel ditemukan kecuali dalam hal ibadah. Nah, perhatikan, ibadah kita berarti bisa dibuat orang alasan untuk menjatuhkan kita. Tapi masalahnya, benarkah kita beribadah? Ya. Benarkah kita beribadah? Nah, jadilah seperti Daniel, mempunyai karakter yang tetap setia. Walaupun dicari-cari kesalahan dan lain sebagainya, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Dikatakan Daniel 3 kali sehari. Atau justru kita ada kesalahan, justru kita pula yang merasa paling benar. Ya, di instansi saya banyak gitu. Ya. Di tempat saya bekerja banyak. Yang mungkin, ya, artinya ada senior-senior, ya kita tidak menyalahkan juga. Tuntutan zaman sekarang itu, ya, segala pekerjaan itu berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau orang-orang yang mungkin sudah agak tua,